بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوال أبي عبد الله بن عنبي الحداد والأبي أحمد بن زنرشي والأبي أبو بكر بن عبد الله والأبي علي بن مناقش وجب مشايخهم وجب مشايخنا ومعلمنا وسلف الصالحون وقلب الزمان بسر النبي وعلي وآل النبي وبسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من وقليل الأمور كله بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا من لدنك علما وافتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من عبادك الصالحين ومن أهل العلم والحكمة والحديث والقرآن الكريم مباركين موفقين محفوظين بالدارين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji dan segala syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mulia dan berkah ini dengan kita berhadir di majelis ilmu dan juga niat beriktikaf. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Juga mudah-mudahan dengan duduk berhadir di majelis ilmu Allah jadikan untuk kita sebagai pengharap, pencegah, pemelihara diri kita dari segala kejahatan, keburukan dan kemaksiatan. Allah bukakan segala pintu kebaikan dan mudah-mudahan kita semua dengan keberkahan majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakit, memudahkan dari segala yang sulit. Allah kabulkan segala hajat-hajat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dan kecintaan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi bid-darain. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Shu'ara ayat yang ke-20, sehingga ayat ini harus menjadikan kita lebih menentukan pilihan kita yang terpenting di dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridu harsal akhirah najid lahu bi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasib. Artinya barang siapa
yang mana dia itu tujuannya mencari-cari, tujuannya menghendaki mendapatkan keuntungan akhirat. Najid lahu biharsi, kalau tujuannya untuk mencari keuntungan akhirat, Allah nyatakan najid lahu biharsi, kami akan terus tambahkan baginya pada keuntungan akhirat tersebut. Jadi semakin bertambah keuntungan akhirat, semakin hari semakin bertambah, semakin baik, semakin hatinya semakin akan selalu mendekat dengan Allah. Al khairu kulul khair qurbuka ila Allah. Kebaikan dari segala kebaikan, dekatnya engkau selalu dengan Allah, bahkan semakin dekat sampai-sampai engkau tidak merasakan lagi akan dirimu karena terlalu dekat. Jadi siapa yang tujuannya dia hendak mencari akan keuntungan akhirat, kami akan tambahkan keuntungan tersebut, bahkan tidak berkurang, semakin bertambah. Tetapi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Namun barang siapa yang mana tujuannya, keinginannya mencari-cari keuntungan dunia, nu'tihi minha, apa yang dia cari daripada dunia kami akan berikan, dan tidak akan kami dekat, malah akan selalu kami berikan dunia. Mungkin akan kami lapangkan dunia, mungkin akan kami selalu perlihatkan dunia. Wa ma lahu bil akhirati min nasib. Tapi kalau sudah tujuannya dunia dan akan selalu dia dapatkan dunia dan tidak akan haus, hilang haus itu daripada dunia, wa ma lahu bil akhirati min nasib, maka tidak ada lagi bagian nanti di akhirat min nasibin, daripada bagian pahala-pahala anugerah yang sudah Allah siapkan, tidak ada lagi. Jadi apa kita tujuannya dunia, walaupun berupa akhirat, dunia akan bertambah. Tapi Allah nyatakan wa ma lahu bil akhirati min nasib, tidak ada lagi baginya di akhirat daripada bagian, padahal sudah Allah persiapkan bagian tersebut. Kesalahan fatalnya karena tujuannya mencari keuntungan dunia. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah. Makanya orang-orang yang sudah arif billah, mudah-mudahan kita diberikan akan merasa tersebut dan istiqomah sampai meninggal dunia. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau orang itu sudah mendapatkan maqam arif billah, al-arifuna idza kusitu akhwafu minhum idza kumitu. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, orang-orang yang sudah arif billah itu mereka lebih takut ketika diberikan kelapangan di dunia ini. Mereka paling takut daripada diberikan kesempitan. Mereka akan takut sekali. Kenapa? Bahaya. Dunia ini beracun. Dunia ini beracun. Bila sudah tak rasain, kami ambil. Dunia itu jadi tak beracun. Sehingga apa? Kalau sudah kita tak rasain, beracun.
dunia akan merusak akal, dunia akan bisa membutakan hati. Makanya kata Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa di dunya dunya hawadithuha katsira wa la yahris 'alaiha siwa a'mal basira. Dunia ini sebenarnya hina. Dunia ini sebenarnya sangat rendah. Dunia ini sebenarnya tidak bernilai. Hawadithuha katsira. Sedangkan jika kejadian-kejadian, sedangkan bencana-bencananya katsira, sangatlah banyak. Wala yahris 'alaiha, maka jangan sampai engkau ada rasa ingin. Jangan sampai. Karena kalau sudah ingin siwa amal basira, itu bisa membutakan mata hati, membutakan mata. Nah makanya kata Ibnu Athaillah, orang yang sudah alim billah itu paling mereka takuti ketika diberikan kelapangan daripada diberikan kesempitan. Orang yang alim umpamanya, kamu sudah dapat alim billah, takutan jadi masuk, takutan jadi masuk. Kenapa? Karena apabila masuk banyak pujian-pujian, banyak macam-macamnya, terkadang akan bisa menimbulkan sifat kesombongan, terkadang akan bisa menimbulkan sifat kebanggaan diri. Kenapa? Banyak dilayani kurang, ada alim billah tadi di bapak. Tapi orang yang alim billah makanya banyak hikayat-hikayat. Tak kala mereka alim billah dalam keadaan maskur tersembunyi, lalu dimaskurkan oleh Allah, mereka meminta kepada Allah, ya Allah matikan saja saya, matikan saja saya sekarang ini. Karena kita al-arif billah idza musitu akhwafu minkum idza umitu. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, kalau orang-orang yang sudah terasai akan makrifat billah, mereka akan lebih takut diberikan keselapangan daripada diberikan kesempitan. Paling umpamanya kita akhir amun arif billah, ini akan senang dengan kefakirannya, bahkan takut kalau dikayakan oleh Allah. Namun sudah dia dikayakan, repot waktunya, banyak anak buah, banyak harta diurusi. Makanya di kita orang yang begawi aja ada masa pensiunnya. Jangan ada akal sehat, berarti apa? Di situ kita balik dari dunia. Tapi tukang kadang-kadang bila kenyamanan awal dunia selalu dilapangkan oleh Allah. Ya tadi hendak yang namanya pensiun oleh hendak. Amal kau seumur hidup aja terus. Iya, akhirnya ada hendak mati. Padahal bagi orang yang arif billah, kematian itu adalah indah karena kematian adalah bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Jadi terpenuhinya semua harapan. Kita di dunia banyak harapan-harapan. Itu merupakan kebahagiaan. Ya betul. Harapan akan sugih bahagia. Harapan akan ini dan itu tercapai bahagia. Jadi nampak terpenuhinya semua harapan merupakan kebahagiaan. Dan seakan bagi orang yang ahli dunia menjadi nikmat yang sangat besar. Kabul lagi. Bagi orang dunia, wah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Namun bagi orang yang arif billah justru menakutkan bagi orang-orang arif billah. Mereka takut. Mengapa takut? Sebab bagi mereka
dalam keadaan sempit munajat bisa menangis, dalam keadaan sempit berzikir akan bisa terasa makna zikir kita mengemis kepada Allah. Tapi kalau sudah terasa, tercapai, nah ya ampun. Kalau sudah keinginan terpenuhi, orang rata-rata berpotensi menjadi timbul sifat sombong, timbul rasa kebanggaan, timbul akan lebih ada cinta dunia di hatinya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita cakap mengambil kayak orang nih pegawai negeri. Kenapa? Ada masa pensiun luar biasa itu. Apa luar biasa? Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dia agar lebih dekat kepada Allah, agar waktunya lebih banyak untuk Allah, dan itulah kebaikan dari segala kebaikan. Itulah kebaikan dari segala kebaikan. Tapi yang sudah kita berumur, semakin sibuk, semakin repot, nah iya, mafhum mukhalafahnya dalam ilmu mantiq berarti apa? Kejahatan, keburukan dari segala keburukan di dunia. Kalau kita semakin jauh dengan Allah, kalau kita semakin tidak ada waktu untuk Allah, kurang waktu untuk Allah, keburukan dari segala keburukan di dunia, keburukan dari segala keburukan. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Al-bastu ta'khudhu an-nafsu minhu haddaha biwujudil qarhi wal qabdu la hadda li nafsi bihi. Karena amun dalam kelapangan kita hidup, rata-rata kebiasaan nafsu manusia itu akan mengambil bagian menikmatinya. Nafsu. Sedangkan nafsu adalah bagian penghalang bagi orang yang ingin arif billah. 4 penghalang kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita tidak memutuskannya, kita tidak akan sampai akan makrifat kepada Allah. Nafsu, hawa, syaitan, dan dunia. Namun dianggap jika dapat diusahakan, maka kita tidak akan merasakan akan lezatnya yang namanya makrifat billah. Jadi al-bastu ta'khudhu nafsu min muhaddaha biwujudil qarh biwujudil farh. Dalam kelapangan hidup nafsu kita manusia akan ikut andil bagian menikmatinya. Sebab adanya rasa gembira. Sedangkan wal qabdu la dari nafsi bihi. Sedangkan dalam kondisi sempit, ada masalah, nafsu manusia tidak ikut ambil bagian merasakannya. Kalau kita ada masalah, akhirnya apa? Kita akan lari kepada yang memiliki masalah, yang mengolah masalah, dan yang akan bisa mengeluarkan dari segala masalah. Bahwa berpikir yang benar. Tak tangis. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Contoh Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub. Jadi Nabi Ayyub, beliau sebenarnya sudah menjalani 4 penghalang tadi. Nafsunya sudah selesai, hawanya sudah selesai, setannya sudah selesai, dunianya sudah selesai. Sehingga sebenarnya diri beliau tidak menghendaki
namun beliau diberikan anugerah hidup dalam keadaan kelapangan, bini solehah, anak-anak soleh-solehah, harta berlimpah, orang-orang yang kita menghormatinya. Jangan ada Nabi bisa kayak Firaun, Nabi ayo bakal Tuhan air. Untung Nabi, untung berilmu. Maka akhirnya iblis syaitan di kita mengadu kepada Allah. Nyata Ayub itu jadi orang soleh, jadi orang baik, jadi orang yang dekat denganmu, wahai Allah. Amun serata nyaman, inya kada suah merasakan kesusahan, kesulitan, kepayahan hidup. Inya nyaman sihat terus, inya nyaman di sini solehah, anak-anaknya semuanya taat, baik, hartanya yang ada usaha anak buahnya itu mengurusnya. Nyaman aja itu, tinggal ibadah terus nyaman aja dia sejadah terusnya itu. Puja Allah Ta'ala ada iblis, hatinya itu sudah alif billah. Apa yang dia rasakan, dia tidak merasakan apa yang dirasakan orang. Dia tidak mengakui akan semua itu. Dia semua yang cuma tahu itu adalah dariku dan milikku. Bahkan iblis juga dia, ya Allah berikan kekuatan kemampuan untuk mengujinya, untuk membuat dia sengsara. Puji Allah Ta'ala, aku berikan ini. Silahkan kenapa Ayub itu. Disitulah iblis akhirnya mendekati akan Ayub. Usahanya bangkrut, habis, sawahnya terbakar, bisnisnya macet, anak-anaknya meninggal, istrinya akhirnya menjauh, sampai dirinya sendiri pun terkena musibah karena penyakit berdatangan, penyakit berdatangan. Tapi ternyata semuanya itu tidak merubah akan orang yang ahli juga. Bahkan ternyata menambah asik bagi Ayub, menambah makna nama-nama Allah akan bertambah di dalam hatinya. Tatkala dia sakit, dia mengatakan, ya Syafi, la syifa illa sifatu. Wahai orang yang menyembuhkan segala penyakit, tidak ada akan bisa penyakit sembuh kecuali Engkau yang menyembuhkannya. Tatkala dia mengucap ya Syafi, penuh dengan derayan air mata. Allah melihat dengan kebanggaan. Allahu syahiduna. Allah melihat kita. Allah menyaksikan kita. Di situ tambahan Allah banggakan. Oh, hambaku, abdi. Jadi nampak akhirnya Nabi Ayub alaihissalam membuktikan akan kebenaran makrifatnya. Makanya dunia ini sebenarnya alat untuk pembersih, penyaring apakah benar-benar orang itu adalah makrifat Allah. Karena terkadang kita berkaku hari terus, bapakku makrifat billah, bapakku kenal Allah, bapakku cinta Allah, bapakku takut Allah, tapi tak dapat ujian. Terkadang bisa berputus asa.
tak dibukakan dunia, lupa karena diurung orang, karena dipuji-puji orang, ia ambil. Padahal semua adalah dunia. Jadi yang paling nyaman itu pun benar-benar kita di akhir hayat jadi orang yang parkir. Ada lagi mengakui segala apapun yang ada, bahkan dirinya pun dia tidak mengakui. Nah ini salah. Ini yang salah. Sehingga Nabi Ayyub alaihissalam karena sudah memutuskan 4 rintangan tersebut selamat, namun kita belum dibukakan dunia. Iya, yang sampai ini bisa kita tak turun, yang ada sampai, yang sampai, ada sampai. Nah akhirnya Nabi Ayyub memang tujuannya bukan dunia, tujuannya akhirat. Akhirnya nah Allah Ta'ala, wahai iblis syaitan, bujur kata hamba ku Ayyub ini, innahu awwab. Ayyub itu dasar bujur hamba. Walaupun dia sugih, dia tidak merasakan kesugihannya. Walaupun dia alim, tapi dia tidak membanggakan mengakui kealimannya. Walaupun dia banyak anak buah, dia tidak mengakui itu anak buahnya. Nah, yakin. Nah, disitulah iblis terdiam. Nah, karena Nabi Ayyub alaihissalam tujuannya adalah akhirat, tujuannya Allah. Setelah itu Allah tambahkan lagi, tetap Allah jadikan sebagai nabinya. Coba cakap keadaan copot karena dia hilang. Cakap ini walinya hilang kalau dia gara-gara dunia aja. Nabi Ayyub karena bukan tujuannya dunia, dia tetap. Siapa yang tujuannya adalah keuntungan akhirat, karena kan tempat tambahan. Tapi kalau sudah berubah, tujuannya adalah keuntungan dunia, kami beriakan semakin bernyaman dunia, semakin ngalih duit. Ada yang mati, padahal pasti mati. Nah, akhirnya Allah tambahkan kemuliaannya, keuntungannya, asalnya tak kembali. Walaupun dia tidak menghendakinya akan dunia, tapi tetap dunia menyasar. Tapi tetap hatinya bertambah cintanya kepada Allah, bertambah rasa harapnya kepada Allah, bertambah rasa takutnya. Takut dia kalau semua nikmat itu dicabut, apalagi nikmat iman kepada Allah. Disitulah akhirnya Allah banggakan, Ayyub adalah hamba yang benar-benar hamba. Nah ini bang kita. Kenapa orang alim itu terkadang takutan awan dunia? Karena memang kasus-kasus yang sudah banyak dunia ini akhirnya mencabut makam yang sudah baik, akhirnya menurun menjadi makam yang rendah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah lisan, selalu kita sambung itu di pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hidayah dan inayah, dan kita dapat menghadapi rintangan-rintangan daripada nafsu, hawa, syaitan dan dunia. Dan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan dipenuhi hati kita dengan cinta takut kepada Allah, sehingga mabi qalbi ghairullah, tidak ada lagi di hati kita hanya Allah dan selalu Allah. Dan mudah-mudahan dimatikan dengan husnul khatimah
dalam pandangan cinta dan ridha Allah dan dikumpulkan dengan orang yang arif billah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'alna ya Allah lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman wa fahman wa 'amalan wa hikmatan wa barakatan wa mahabbatan wa ma'rifatan wa nuran wa yaqinan wa rizqna kamalan mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Atina ma ataita bihi ulama al-amli wa ulama al-arifin wal hikmah bis-salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا